Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, saya berdoa setiap daripada kita semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Ya, rohnya baik, jiwanya baik, tubuhnya baik. Tidak berhenti di situ. Duitnya juga baik ya Pak ya, ekonominya juga baik-baik saja. Puji Tuhan. Saudara, hari ini tentunya saya mengucap syukur buat Tuhan Yesus, juga gerejanya atas kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya dengan satu judul khotbah ini saudara. Ketika hati terasa berat. Ya. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, tapi mungkin dalam musim-musim hidup yang ada, kita merasa bahwa iya ya, kok hati saya tidak enak. Kok pergumulan persoalan begitu bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Dan buat kita tidak bisa nyaman lagi begitu. Rasanya seperti aduh stop begitu dengan keadaan yang ada. Nah saudara, dalam konseling dan pengembalaan jemaat Tuhan, kebetulan saya melayani di sebuah gereja yang ada di Jakarta Barat Bapak Ibu. Tiba-tiba ada seorang mantan pengusaha begitu ya, datengin saya dan dia bilang begini, Pak, saya udah capek dengan hidup yang ada. Begitu ya, dia mulai cerita bahwa saya tahu dulu pribadi yang satu ini saudara bergelimang dengan harta. Ya, kemana-mana dia tinggal panggil 2-3 supirnya untuk tinggal pilih mobil yang ada di, mobil mewah yang ada di garasinya tinggal pilih. Kemana-mana diantar dengan supir saudara. Tapi hari-hari ini saudara, Tuhan proses dan ya begitu miris keadaannya saudara, dia harus bekerja sebagai ojek motor online yang ada. Tanpa singgung, tanpa remehkan ojek motor online, tapi maksud saya begini, dari posisi di atas saudara, ya dia hari-hari ini sedang ada di bawah. Tidak cuma itu, teman kita beberapa bilang begini, Pak, tolong doakan. Kenapa? Karena sepertinya keadaan fisiknya tidak semakin baik. Dia cerita sama saya ada kanker di getah bening. Ya, sudah didoakan, sudah belajar untuk ikut Tuhan. Nyebar lagi ke paru. Sekarang lagi ke usus saudara. Ya, dan begitu dia bilang gini, Pak, pingin mati, pingin habisin keadaan yang ada. Ya, stop dengan keadaan yang ada. Lalu teman kita salah seorang saudara, dia cerita sama saya, belum ngomong apa-apa sudah mulai meneteskan air mata. Kenapa? Dia ditinggalkan dengan istrinya saudara. Ya, sang suami ini karena ekonomi yang tidak baik, istrinya pindah ke lain hati dan sekarang dipercaya untuk besarin anak-anak yang ada. Bahasanya sama saudara. Pak, saya pingin mati. Saya udah tidak kuat lagi. Ya, ketika hati terasa berat saudara. Itu yang terjadi di dalam teman-teman yang ada saudara. Semuanya kalau saya tarik garis merah saudara. Semuanya sama, semuanya udah capek, semuanya sudah tidak kuat lagi. Dan bertanya gini, kenapa ini terjadi buat saya? Pertanyaan itu sudah. Dan waktu mereka tanyakan itu sama saya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena ini prosesnya dari Tuhan. Apalagi mereka tanya gini, Pak, sampai kapan proses ini terjadi? Waduh ya, mana aku tahu Bapak Ibu ya, ini jalannya Tuhan, ini rencananya Tuhan. Tapi satu yang saya lihat saudara, dulu banget badannya tegap begitu ya, waduh kuat. Sekarang mereka berjalan seperti orang yang lunglai, lesu. Dan semuanya kayak orang gak berpengharapan saudara. Waktu saya ketemu sama mereka. Persis dengan kitab Yesaya pasal 40 ayat ke-30 saudara. Mencerminkan hal itu. Dikatakan begini saudara. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Keadaannya seperti itu saudara. Orang muda itu gambaran orang yang kuat. Tapi dikatakan menjadi lelah dan menjadi lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi di atas mimbar yang kudus ini saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Masih ada kabar baik buat kita semua. Ada kabar gembira. Bahwa saat saudara dan saya hari-hari ini hatinya terasa berat. Apapun pergumulan saudara, sudah merasa capek, tidak kuat lagi. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, masih ada harapan.
Satu ayat di bawahnya dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30 tadi, ayat 31 katakan begini saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan begini saudara, mendapat kekuatan baru. Dikatakan bahwa mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di tengah-tengah hati yang terasa berat, Tuhan malah janji saudara bahwa saudara dan saya akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Saudara, kenapa dikatakan bagai Raja Wali? Dan bukan bagai burung emprit saudara. Ya, karena ternyata burung Raja Wali ini punya keunikan saudara. Ya, Tuhan kasih yang namanya burung Raja Wali ini punya sayap lebih besar daripada tubuhnya. Dan sayapnya ini luar biasa hebat saudara. Dia bisa mendeteksi setiap arus udara yang ada. Sehingga yang namanya burung Raja Wali ini bisa tetap terbang ya melalui arus udara sepanjang hari saudara. Bahkan lewati badai, goncangan-goncangan apapun yang ada dia ahlinya saudara. Kenapa? Karena sayapnya tadi saudara. Dia bisa mendeteksi setiap arus udara yang ada. Nah, Tuhan sampaikan buat saudara dan saya, umat-umat Kristen, umat kepercayaannya, saudara dan saya diciptakan, Tuhan janjikan saudara bisa tetap terbang tinggi bagi Raja Wali di tengah badai yang ada. Bahkan tidak cuma itu dikatakan bahwa saat saudara berlari tidak menjadi lesu, saudara berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, vitaminnya apa ini Pak Pendeta? Gitu ya, vitaminnya apa? Saya mau punya kunci ini. Waktu saudara dan saya punya pergumulan dan persoalan, saudara malah terbang tinggi bagi Raja Wali. Saudara malah berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa kuncinya Pak? Ini saudara. Saudara dan saya harus belajar untuk menantikan Tuhan. Ya, saudara, ternyata kata menantikan ini bahasa Ibrani-nya ini saudara. Kawa. Ya, artinya apa itu kawa? Kawa itu gini. Kawa itu menunggu. Kawa itu mencari. Kawa itu berharap. Jadi kalau dikatakan menantikan Tuhan, saudara dan saya belajar untuk menunggu Tuhan. Belajar untuk mencari Tuhan. Saudara dan saya diajar untuk terus berharap sama Tuhan. Itu kata menantikan Tuhan. Kawa tadi saudara. Saya tahu ini tidak mudah saudara. Ya, kalau ada satu hal yang saya tidak suka, itu kata ini saudara. Menunggu. Ya, kenapa saudara? Karena sepertinya buang-buang waktu. Sepertinya tidak jelas, tidak nentu, tidak tahu nih. Kapan waktu selesainya begitu. Makanya kalau saudara baca Alkitab, saudara, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang ditulis di Alkitab gagal dalam menantikan waktunya Tuhan. Ya, saudara tahu bapak orang beriman, Abraham saudara. Ya, saudara baca nanti di Kejadian 16, sudah dikasih janji. Ya, tapi namanya menantikan waktunya Tuhan. Kelihatan Hagar sedikit agak disamber saudara ya. Sehingga sampai sekarang jadi masalah. Saudara nangkep maksud saya. Nah saudara dikatakan begini. Menantikan Tuhan. Itu yang saudara dan saya harus belajar. Bukan menantikan pertolongannya. Bukan menantikan janji-janjinya. Bukan juga menantikan jawaban dari doa-doa saudara yang datang dari Tuhan. Saudara dan saya untuk menjadi kuat di tengah-tengah masalah pergumulan yang ada, Tuhan minta saudara mencari, menunggu, berharap kepada pribadinya, bukan kepada pertolongannya. Kenapa? Saat saudara dan saya menantikan Tuhan, roh saudara ini akan semakin kuat saudara. Saudara akan merasa semakin dekat dengan pribadi yang saudara sedang nanti-nantikan itu. Saat saudara dan saya dekat dengan pribadi itu, saudara akan merasa yakin, seyakin-yakinnya bahwa pribadi itu akan menolong hidup saudara. Ya, jadi yang namanya isu percaya enggak sih ditolong sama Tuhan. Jadi masalah pergumulan saudara
Tuhan akan campur tangan enggak sih dalam hidup saudara, itu udah enggak jadi isu lagi buat hidup saudara. Saudara sudah yakin 100% saat saudara mencari, menunggu, berharap sama Tuhan, saudara menantikan Tuhan. Saudara punya roh akan semakin nempel sama pribadi itu dan saudara akan semakin yakin, semakin kuat bahwa Tuhan pasti tolong hidup saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Amin. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan buat saudara, apa kuncinya? Apa vitaminnya? Kalau saudara dan saya hari-hari ini sedang dalam pergumulan persoalan, yaitu menantikan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya begini saudara, gimana caranya kita menantikan Tuhan? Ya kita mau sama-sama belajar saudara, gimana caranya kita menantikan Tuhan. Nah kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 42 saudara. Mazmur pasal 42, belum? Ya, judul perikop daripada Mazmur pasal 42 ini adalah kerinduan kepada Tuhan. Ya, kerinduan kepada Tuhan. Nah, saudara dikatakan di Mazmur 42, itu disebut gini, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ya, nah supaya saudara tahu, Korah ini siapa? Ya, Korah ini buyut ya, buyutnya dari Lewi saudara. Lewi punya anak namanya Kehat, punya anak namanya Yisar, punya anak namanya Korah. Nah kalau saudara tahu Korah, pernah baca Alkitab, Korah bersama dengan Datan dan Abiram pernah berontak sama Musa. Saudara baca nanti di Bilangan pasal yang ke-16. Itu pokok hati-hatilah saudara ya, sama pemimpin rohani yang Tuhan percayakan buat Bapak Ibu Saudara, udahlah. Jangan dongkel ya saudara, hati-hati kan. Sebab Tuhan itu berpekara betul. Kalau di tempat ini dengan Pak Daniel, saudara-saudara mesti betul-betul, mohon maaf saudara ya, tanpa enggak ada omongan apa-apa, saudara mesti belajar untuk menghormati saudara. Kenapa? Karena kalau saudara baca, Korah itu berontak saudara sama Musa. Saudara baca nanti di Bilangan 16, Tuhan ngamuk sengamuk-ngamuknya. Ya Musa masih mau ngomong sesuatu, Tuhan udah kayak gregetan tuh, langsung tanah terbuka. Semuanya masuk dalam, tutup lagi sama Tuhan. Ya geramnya Tuhan itu untuk belain orang yang diurapinya itu kenceng sekali saudara. Nah Korah itu. Dikatakan di Bilangan pasal 26, nanti saudara lihat anak-anak Korah tidak meninggal. Nah anak-anak Korah ini saudara, cucunya anak-anaknya Korah ini saudara, mereka yang tulis nyanyian pengajaran ini. Ya, nah disebut nyanyian pengajaran, Mazmur 42. Apa yang diajarkan sebetulnya Pak Pendeta? Kalau saudara lihat ayat yang pertama, ayatnya ngomongnya gini saudara. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ya, itu ayat pertama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Ya, lagu-lagu tadi diambil dari Mazmur 42, saudara. Tapi ini yang saya mau ajarkan buat saudara, yang diajarkan oleh Bani Korah, saudara. Ternyata lagu indah tadi seperti rusa merindukan air. Ya, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Ternyata ditulis oleh penulisnya. Anak-anak Bani Korah itu artinya anak-anak keturunan Korah, saudara. Ditulis oleh mereka dalam kondisi mereka tidak enak. Dalam kondisi mereka punya pergumulan, punya persoalan, dan punya hati yang terasa berat tadi, saudara. Ya, bahkan beberapa penafsir ngomong begini, saudara. Bahwa penulis ini kemungkinan ada di dalam kondisi ditawan oleh kerajaan Babel. Ya, mereka tuh jadi tawanan di situ. Hidup dalam pembuangan, saudara. Jadi yang namanya, kalau namanya tawanan, saudara bisa bayangin kerja paksa, makian, cemoohan, itu menjadi makanan mereka sehari-hari. Di kondisi yang tidak enak seperti itu, saudara, mereka masih bisa ngomong bahwa seperti rusa
hatiku. Rusa merindukan air, demikian hatiku merindukan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Bani Korah. Kenapa saya bisa sampaikan itu, saudara? Kalau saudara baca nanti di Mazmur 42, di ayat yang keempat, katakan seperti ini, saudara. Bahwa air mataku, ya dikatakan menjadi makananku siang dan malam. Mereka betul-betul lagi merana, saudara. Karena sepanjang hari orang berkata kepadamu, di mana Allahmu? Di ayat ke-11 dikatakan, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata, semua menghina, semua ngenyek, semua apa itu kayak nyindir. Di mana Allahmu? Itu yang mereka terima hari lepas hari, saudara. Jiwa mereka, penulis yang ada, sangat tertekan hari-hari itu. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan dengan caranya yang biasa. Kebanggaan mereka sebagai bangsa yang besar, yang hebat, yang dituntun dengan Allah yang luar biasa. Itu cuma jadi kayak ya cerita saja, saudara. Kenapa? Karena waktu itu mereka sedang ada di dalam tawanan, saudara. Semuanya cuma jadi kenangan saja. Bahkan berulang-ulang saudara mereka berteriak, berseru sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak dengar dan Tuhan diamkan mereka. Karena mereka sedang ada di dalam tawanan. Kalau saudara baca di ayat ketiga dan ayat ke-10 dikatakan begini, saudara. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ya mereka katakan, kapan aku boleh datang melihat Tuhan? Mereka rindu, mereka kepingin, tapi mereka rasa bahwa Tuhan kok tidak ada sama mereka. Di ayat ke-10 dikatakan begini, aku berkata kepada Allah gunung batuku, Tuhan mengapa engkau melupakan aku, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh. Itu yang terjadi, saudara. Hati mereka berat, masalah pergumulan mereka ada. Tapi sekali lagi Bani Korah mengajarkan kita hari ini, saudara. Dalam kondisi hati yang terasa berat. Dalam kondisi masalah pergumulan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Ternyata Bani Korah ajarkan buat kita. Mari menantikan Tuhan. Caranya gimana menantikan Tuhan? Yang pertama, saudara. Ayo kita belajar di ayat yang kelima. Mazmur 42. Belajar untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Gimana caranya menantikan Tuhan? Yang pertama, mengingat kebaikan Tuhan. Di ayat kelima dikatakan begini, saudara. Apapun pergumulan yang ada, inilah yang hendak ku ingat. Ya, sementara jiwaku gundah gulana. Aku galau, Pak. Saya bingung, Pak. Saya khawatir, Pak. Sementara jiwaku ngadapin seperti itu, aku akan mengingat gimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Penulis ngajarin kita dan mari kita belajar. Dalam pergumulan persoalan yang ada, ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat-ingat indahnya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bagaimana indahnya saudara mungkin dulu pernah melayani Tuhan. Pernah nikmati berkat kemurahan Tuhan yang indah. Ingat-ingat itu, saudara. Ya, saya ajak saudara, yuk hari-hari ini. Kalau saudara dan saya punya pergumulan persoalan. Sementara jiwa saudara sedang gundah gulana. Hati terasa berat. Buka kembali, saudara. Album foto kenangan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Mari ingat-ingat perkara-perkara hebat yang Tuhan sudah buat. Pernah buat dalam hidup saudara. Ya. Saudara, saya pernah sampaikan di mimbar ini bahwa saya ini cancer survivor, saudara. Ya, jadi waktu ngomong kayak gini tuh air liur ini tidak enak, saudara. Saya tahu persis. Tapi ya saya akan tetap melayani Tuhan. Saat saya ada di Singapura waktu itu, saudara ya. Saat saya sedang kesakitan, saat saya mesti ngalamin 10 kali kemo dan 31 kali radiasi, saudara. Sepertinya kepin give up, udahlah Tuhan. Kalau saya mati, merem, melek, langsung ketemu Tuhan Yesus. Kok gak diambil-ambil begitu. Kenapa saya mesti ngalamin masa-masa yang gak enak. Saya kepingin sudah selesai begitu. Tapi saya bisa tetap kuat, kenapa? Karena saya coba belajar mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Bahkan hari-hari ini sudah,
Saat saya sedang dalam pergumulan persoalan, saya belajar terus ingat kebaikan Tuhan yang saya pernah terima. Saya ingat saudara waktu itu, waktu saya sedang kanker. Ya, namanya lagi sakit saudara ya. Ini nggak enak perasaan, tapi tiba-tiba pingin makan rawon, saya pingin makan rawon. Bu Jenny begitu ya. Saudara tahu enggak, cuman nyebut aja dalam hati saudara. Tiba-tiba ada orang datang dari Malang, saudara datang bawa rawon buat saya. Saya ada di Singapura. Enggak telepon-teleponan, enggak komunikasi, tiba-tiba datang saudara. Aduh. Nah, kebaikan-kebaikan Tuhan yang mungkin kecil-kecil kayak gitu, ingat-ingat saudara. Saat kita lagi pusing waktu itu, gimana ini kita mau masak di sono karena biaya makan mahal begitu, istri saya bingung gimana ini mau masak. Tiba-tiba ada orang datang jenguk saya, bawa dandang saudara, khusus bisa langsung masak saudara. Aduh, nah yang kecil-kecil kayak gitu ingat-ingat kembali saudara. Supaya apa? Supaya saudara waktu dalam pergumulan persoalan, saudara masih tetap kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah pernah tolong Stefan waktu lalu, Tuhan yang sama juga akan nolong Stefan waktu dalam pergumulan yang ada. Yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Tuhan salah kita saudara. Saudara masih ingat cerita tentang Elia saudara? Elia itu nabi besar saudara. Ya, dengan pengurapan Tuhan yang hebat, dia tantang 450 nabi Baal. Saudara bisa bayangin nabi Baal itu, kalau saudara lihat ada seorang dukun saudara yang bajunya aneh ya, terus kemana-mana dia pakai senjata, 450 model kayak gitu saudara. Dan adu sama Elia cuma satu orang. Ayo, kamu undang Allahmu, saya undang Allahku katanya Elia. Kalau betul Allahmu hidup, minta api turun dari langit. Ya, singkat cerita mereka sudah toreh badannya, mereka sudah nari saudara, ngundang api turun dari langit, enggak bisa. Sampai diejek sama Elia, ayo mungkin lagi tidur kali Allahmu, ayo undang lagi, lebih keras lagi teriak. Singkat cerita, waktu Elia bilang gini, Tuhan buktikan sama semua orang, Engkau itu Allahku yang luar biasa dan aku ini hambamu. Saudara, api dari langit samber korban yang disiapkan oleh Elia. Sehingga semua orang tahu bahwa ini hamba Tuhan betul-betul Elia. Dan saudara tahu 450 nabi Baal dibantai semua. Ya, dipenggal kepalanya, dibuang di lembah Kidron. Itu yang terjadi. Ini kurang hebat apa, kurang besar apa Nabi Elia waktu itu. Satu pasal setelah itu, Ratu Isabel sudah lihat gini, ngomong gini, Elia ya, cuma dengar aja saudara, ya cuma dengar aja. Elia, kalau aku ndak jadikan kamu seperti Nabi Baal itu besok, jangan sebut aku Isabel. Nah bahasanya kurang lebih begitu saudara. Saudara tahu apa yang terjadi sama Elia? Elia ketakutan. Cuma dari katanya Isabel ngomong kayak gitu dia ketakutan. Padahal dia baru habisin 450 nabi Baal saudara. Dia ketakutan cuma dari kata seorang ratu yang kayak gitu. Dia lari pergi ke Berseba, ke padang gurun. Dia bilang gini, aku mati ya. Udah aku gak kuat lagi lah. Pelayanan kok kayak gini beratnya. Ini Nabi Baal, ini Nabi Elia minta mati. Kenapa? Dia tidak ingat-ingat hari kemarin dia baru habisin 450 Nabi Baal. Dia tidak ingat-ingat ada Tuhan yang sudah bela dia dan turunkan api dari langit. Ya, saudara mengingat kebaikan Tuhan ini kelihatannya sepele. Tapi ini penting buat hidup saudara dan saya. Amin. Supaya saudara dan saya bisa tetap kuat waktu menghadapi masalah pergumulan yang ada. Yang mengerti katakan amin saudara. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana saudara dan saya menantikan Tuhan? Yang kedua saudara, di ayat ke-6 dikatakan, saudara dan saya belajar untuk berharap kepada Tuhan. Ya dikatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Dikatakan berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Tuhan minta hari-hari ini waktu engkau tertekan, waktu hati saudara terasa berat, mari kita berharap kepada Tuhan. Gimana caranya berharap Pak Pendeta? Mudah saudara, taruh pikiran,
taruh hati saudara kepada visi, kepada pandangan yang ada di depan, kepada janji-janji Tuhan dan bukan yang lain. Saudara akan bisa berharap untuk itu. Bahwa janji-janji Tuhan berkata masa depan saudara ada. Taruh pikiran dan hati saudara bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Taruh pikiran dan hati saudara bahwa Tuhan tidak pernah permalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Taruh kepada janji-janji Tuhan yang ada saudara. Dan bukan kepada yang lain. Makanya terus baca, terus renungkan firman Tuhan. Terus pegang janji-janjinya saudara. Lebih daripada saudara lihat keadaan yang ada hari-hari ini. Ya. Saudara, yang namanya pengharapan itu butuh dasar. Ya, gampangnya begini saudara. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama bilang begini saudara. Iman adalah dasar dari apa yang saudara harapkan. Dan bukti dari apa yang saudara tidak lihat. Ibrani 11 ayat pertama. Jadi pengharapan itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Iman. Ya. Gimana kita saudara dan saya punya iman? Baca firman Tuhan. Sebab iman timbul dari baca firman Tuhan. Amin. Sudah? Saudara, saya kurang teriak-teriak atau apa saudara ya? Kok saya lihat ada beberapa saudara sedang ada di awan-awan yang permai begitu saudara ya. Ayo saudara ya, kalau ada yang sebelah saudara lihat lagi tidur senggol sedikit saudara ya. Senggol sedikit begitu. Ya ayo fokus sedikit saudara. Saudara, sekali lagi ya, pengharapan ada dasarnya. Apa dasarnya? Iman. Jadi waktu saudara mau berharap, saudara bangun dulu dasarnya. Ya, kayak saya lihat Pak Daniel kemarin bangun rumah. Mau bangun rumahnya 1 tingkat atau 2 tingkat, semakin tingkatnya semakin banyak, pondasinya harus semakin kuat di dalam. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara mau berharap yang luar biasa, punya harapan yang hebat, perkuat iman saudara lebih lagi. Tahu kenapa banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan? Aku katanya gini, katanya gitu ya. Harapannya luar biasa. Tapi dia lupa bangun imannya. Dan dia enggak baca firman. Padahal sekali lagi, waktu saudara mau berharap, sekali lagi berharap saudara bangun pondasinya lebih dulu. Apa itu? Iman. Di mana saudara bisa dapat iman? Dari baca firman Tuhan. Ya, hidup saudara tergantung dari apa yang saudara masukkan dalam hati dan hidup saudara hari-hari ini. Ayo coba renungin sama-sama saudara. Kenapa saudara dan saya khawatir hari-hari ini? Karena begini Pak, karena kita masukkan hal-hal yang negatif dalam pikiran dan hatinya kita. Ya, sehingga kita khawatir. Banyak baca keadaan yang ada, banyak lihat kondisi yang ada, pembunuhan di situ. Saudara akan khawatir dan saudara akan menjadi ketakutan saudara. Dan tahukah saudara Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25 bilang gini. Yang kau takutkan itu akan mendatangi kamu. Yang kau cemaskan itu akan menghampiri kamu. Jadi tahukah saudara iblis kerjanya kayak gini saudara. Nakut-nakutin. Ya, masa depanmu hancur, kamu enggak punya apa-apa. Ya kamu loser, kamu enggak bisa buat apa-apa. Dan saudara tahu, saudara lihat, saudara mohon maaf, imani itu dalam hati saudara. Lalu iblis datang sama Tuhan. Lihat tuh Stefan tuh. Ya, Stefan itu takut akan masa depannya. Tuhan, iblis ngomong sama Tuhan. Tuh, kan engkau sendiri yang ngomong. Yang ditakuti itu yang akan didatengin. Yang dicemasin itu akan menghampiri Stefan. Ayo Tuhan, jadiin betul-betul apa yang Stefan takuti terjadi. Setan bawa Alkitab sama Tuhan. Tuh, lu sendiri yang ngomong nih. Lu sendiri yang ngomong. Makanya kalau saudara khawatir, saudara takut, ya itu yang akan terjadi. Dan Tuhan tidak bisa enggak. Karena Alkitab yang ngomong saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya makanya sekarang gini saudara. Kalau saudara masukkan hal yang negatif,
saudara menjadi negatif. Jadi khawatir, jadi takut, jadi cemas. Kenapa hari-hari ini tidak baca firman? Lihat janjinya, renungkan firman, masukkan dalam hidup saudara. Supaya saudara makin hari makin lihat hal-hal yang baik terjadi buat hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Sepakat saudara baca firman lebih lagi? Amin. Senggol kiri kanan bilang ini, ayo baca firman. Gitu saudara, ayo baca firman. Begitu. Kalau masih tidur senggol saudara, ayo bangun begitu saudara. Oke, nah yang ketiga saudara. Gimana cara menantikan Tuhan? Di ayat ke-6 tadi saudara, kita diajar juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, dikatakan di ayat ke-6, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, Tuhan ingetin. Gimana cara menantikan Tuhan? Yang pertama, ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan. Nah, dikatakan bersyukur lagi. Artinya ini satu ucapan syukur yang berkesinambungan. Yang terus menerus. Nggak cukup bersyukur sekali saja. Nggak cukup. Sekali bersyukur, lagi. 2 kali bersyukur, lagi. 3 kali bersyukur, lagi. 4 kali bersyukur, lagi. Artinya saudara, Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-15 bilang begini saudara. Sebab itu marilah kita oleh Dia, dikatakan senantiasa. Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dikatakan senantiasa. Ya, itu artinya selalu. Always. Gak pernah never, saudara. Kurang lebih begitu, saudara ya. Jadi saudara diajar untuk bawa korban. Saya tahu yang namanya berkorban itu tidak enak. Tapi itu yang saudara bawa, korban apa itu? Ucapan syukur. Dan itu harus dilakukan senantiasa. Ya, saya punya anak, sudah saya ajar. Setiap kali dapat berkat, harus ngucapin syukur. Terima kasih. Tahukah saudara anak saya, makan bareng nih. Ya, makanannya enak. Dad, pingin McDonald ya. Setelah makan McDonald saya beliin kita ke restoran sebelum makan. Atau setelah makan dia selalu bilang gini, thanks Dad for the food. Aduh saudara ya, ini Bapak happy aja dengar kayak gitu saudara ya. Kayaknya kepingin dia udah nambah lagi deh, nambah lagi. Gitu. Kadang-kadang dia suka, Dad boleh enggak? Waktu kecil saya ingat dia itu suka coklat namanya Kinder Joy saudara ya. Di Indomaret itu kalau tidak salah 10.000 begitu. Dia datang waktu itu saya ingat gandeng tangan saya, Dad boleh enggak beli coklat ini begitu. Oh iya ambil. Ya namanya bapak kan rada sombong, ya ambil. Begitu sudah. Waktu diambil begitu dia langsung lihat saya dan bilang gini, thanks Dad untuk Kinder Joy-nya. Aduh sudah ya, ini bapak waktu ngelihat anak kayak gitu tuh happy begitu sudah ya. Kayaknya kepingin beli Indomaretnya buat dia saudara. Ya aduh begitu sudah. Dan demikian juga dengan hati Tuhan saudara. Kalau saudara dikit-dikit ngucap syukur Tuhan itu seneng. Bahasa saya gini saudara, seneng pola. Begitu ya, dia seneng sekali saudara. Makanya saudara perhatiin ya, saking pentingnya berharap. Saking pentingnya bersyukur saudara. Dalam satu pasal ini saudara. Dari satu pasal ini saudara. Saudara akan lihat diulang berulang-ulang. Saudara, lihat perhatikan di ayat ke-6 saudara, Mazmur 42 ayat ke-6 dikatakan begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah? Berharaplah kepada Tuhan, bersyukur lagi. Terus diulang di ayat ke-12 saudara. Diulang ayat multimedia ikutin saya. Diulang di ayat ke-12 saudara. Dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, bersyukur lagi. Bahkan satu pasal selanjutnya saudara. Di pasal 43 di ayat ke-5. Berharaplah kepada Tuhan dan bersyukur lagi. Kata-katanya podo saudara. Kata-katanya sama saudara. Artinya apa? Tuhan mau saudara jadi perhatian. Kalau dalam satu pasal diulang 2 kali saja. Itu penekanan saudara. Kita sama-sama tahu. Ya, apalagi diulang-ulang saudara.
Itu yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan hari-hari ini. Amin. Saudara coba perhatiin, kenapa jemaat Tuhan tidak bisa mengucap syukur? Karena mohon maaf begini saudara. Karena kita anggap semua yang ada hari-hari ini biasa-biasa saja. Ya, mungkin biasa kan saudara bangun pagi badan sehat. Ya, biasa kan saudara bangun pagi saudara bisa datang ke tempat ini ke gereja. Biasa kan saudara datang pagi dapat tempat parkir bisa duduk di tempat ini semua biasa. Sehingga nggak ada ucapan syukur di situ. Saat saya ngerasain bahwa mohon maaf saudara karena saya dulu kanker, saya enggak bisa makan begitu ya. Kok makan sudah minum aja aduh teriak-teriak kesakitan saudara karena enggak ada air liur. Saya enggak bisa makan. Karena saya enggak bisa makan, saya enggak bisa buang air besar saudara. Aduh mohon maaf saudara kalau buang air besar mau ngeluarin dikit 2-3 minggu keluar. Enggak ada yang masuk gimana mau keluar saudara. Itu aduh sakit sekali saudara. Sakit sampai saya teriak-teriak. Saya juga enggak bisa tidur saudara. Setiap kali saya tidur saya nelen air ludah. Tiba-tiba aduh saya bangun. Sakit sekali nelen air ludah sendiri perih sekali saudara. Saya enggak bisa tidur. Saya enggak bisa makan. Saya juga enggak bisa buang air besar. Kalau saudara masih bisa tidur. Oh Pak saya enggak bisa, bukannya enggak bisa tidur, enggak bisa bangun. Kalau saudara masih bisa makan hari-hari ini. Kalau saudara masih bisa buang air besar. Harusnya saudara ngucap syukur. Amin. Enggak perlu kan saudara, Tuhan ajarin saudara lewatin hal-hal itu supaya saudara ngucap syukur. Amin. Ayo belajar ngucap syukur. Waktu saudara ngucap syukur, saudara akan naik di atas permasalahan saudara. Hati saudara akan merasa ada di atas dan saudara akan merasa bahwa Tuhan tetap bersama dengan hidup saudara. Amin. Ada 3 hal yang saya rindu sampaikan buat saudara. Gimana caranya menantikan Tuhan saat dalam pergumulan persoalan. Yang pertama, belajar mengingat kebaikan Tuhan. 2, berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya undang pemuji penyembah untuk boleh maju ke depan saudara. Bukan kesaksian, ini sebuah cerita saudara ya. Ceritanya ada satu pelayaran ya. Sebuah kapal bawa banyak orang di dalamnya. Tiba-tiba tenggelam di tengah lautan. Dalam waktu singkat karena sigapnya pertolongan yang ada ternyata tidak ada yang harus meninggal. Semuanya tertolong saudara. Cuman kapal harus karam masuk ke dalam tengah lautan. Waktu sudah sampai ke seberang saudara, sudah ditolong. Semua orang bete, marah. Semua orang kesal dengan keadaan yang ada. Kenapa? Gimana pelayaran? Gimana nakoda? Gimana? Semuanya marah saudara. Ya, karena mereka merasa mereka alamin masalah yang besar. Mereka harus mengalami tenggelam, semua barang-barang mereka habis. Semua reporter sedang menyuting mereka pribadi lepas pribadi. Tapi tiba-tiba seorang reporter lihat ada seorang ibu saudara. Yang dari awal tetap tersenyum. Waktu dilihat tetap tersenyum, mulai diwawancara. Reporter ini datang. Ibu korban perahu yang tenggelam. Ibu ini bilang ini, oh iya Pak, ya saya salah satu korbannya. Lalu reporter tanya, Bu, kok ibu tersenyum terus? Padahal yang lain tuh lihat mukanya pada bete kayak gitu. Ibu ini bilang gini, oh iya Pak, karena saya belajar untuk ngucap syukur senantiasa. Terus reporter ini bilang, hah? Ngucap syukur? Ngucap syukur gimana? Barang ibu habis, baju ibu masih dalam kondisi basah, ibu baru tenggelam. Ngucap syukur apa? Saudara tahu apa yang dikatakan ibu ini? Ibu ini bilang gini, Pak, saya punya 2 anak. Ya, anak saya itu Pak, ada di seberang lautan di sana. Saya pikir kalau sekarang saya hidup, saya masih punya kesempatan untuk ketemu sama anak saya yang di seberang lautan sana. Dan anak saya yang kedua Pak, anak saya sudah meninggal. Dan kalau sekalipun saya tenggelam dan tidak ada yang menolong saudara. Saya tahu persis bahwa saya akan ketemu sama anak saya yang kedua. Jadi saya akan terus mengucap syukur.
Hari ini pesan singkat buat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan buat hidup saudara untuk tidak mengucap syukur hari ini. Amin. Ayo terus belajar untuk menantikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, berharap pada Tuhan, dan terus mengucap syukur kepadanya.